Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya, Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali, ini terkait mengenai calon presiden ya, yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di kota suci Mekah. Nah, beberapa waktu yang lalu, salah satu capres ini sempat menghebohkan dunia media sosial, di mana fotonya ini diedit bersama Raja Salman ya, dan dikawal pasukannya, dan fotonya tersebut malah disebarkan oleh seorang profesor. Nah, profesor tersebut mengunggahnya di akun Twitternya dan dikomentarin oleh Mas Gibran. Karena foto editannya itu jelas sekali ya. Ternyata fotonya Pak Jokowi ya bersama Raja Salman dan pengawalnya. Dan di belakangnya itu karena satu keluarga rombongan untuk keluarga Pak Presiden Jokowi. Ternyata di belakangnya foto Mas Gibran itu masih ada. Jadi malah dikomentarin Mas Gibran, kok foto saya ada di situ Pak? Nah, akhirnya si profesor ini yang kebetulan juga mendukung Pak Anies Baswedan ya, ini melakukan klarifikasi dan mengaku salah. Nah, malu nggak nih ya? Nah, jadi yang dipermasalahkan netizen itu adalah foto editannya. Nah, juga Pak Anies Baswedan ini mengaku diundang secara khusus oleh Kerajaan Arab Saudi. Nah, kenapa ya kok naik haji ya harus ngumumin hal semacam itu? Padahal kalau naik hajinya itu niatnya itu memang ikhlas ya, pasti ya nggak perulah ngumumin apa niatnya itu untuk menaikkan elektabilitas. Kita juga nggak tahu ya, hanya Pak Anies sendiri yang tahu ya akan niatnya itu. Karena ya kenapa kok harus diumumin diundang kerajaan, padahal banyak ya yang diundang oleh Kerajaan Arab Saudi, ada 50 daftar nama, plus juga ternyata ada Pak Ganjar dan Mbak Puan juga yang nggak perlu keluar-keluar mengumumkan diundang Raja Salman, ternyata juga diundang di Mekah tersebut. Nah, ini langsung saja ada komentar ya, salah seorang kayaknya ini lulusan salah satu universitas di Surakarta. Ini malah kayak apa ya, kayak malulah kalau Pak Anies ini mendengarnya, karena ini terkait politisasi ibadah haji di tahun politik. Kita dengarkan dan juga video-video terkait Pak Anies yang saat ini salaman dengan putra mahkota ya Kerajaan Arab, Muhammad bin Salman. Nah, ini kayaknya pendukungnya begitu riang gembira. Ini loh fotonya Pak Anies, ini asli, ini bukan editan. Nah, ini cebong-cebong pasti kepanasan. Nggak kepanasan yang jelas ya, yang bukan pendukungnya Pak Anies. Biasa saja, karena Pak Ganjar dan Mbak Puan juga diundang di sana. Jadi biasa saja, yang penting kan niatnya ikhlas ya. Hajinya ikhlas, nggak perlu keluar-keluar, hanya untuk mungkin menaikkan elektabilitasnya. Oke, langsung saja kita simak ya. Ibadah haji yang dilakukan oleh calon bakal Presiden RI Pak Anies Baswedan menimbulkan pro kontra. Mestinya itu tidak harus seperti itu, karena ibadah haji merupakan ibadah pribadi antara seseorang dengan Allah SWT. Nah, dengar ya, ibadah haji itu hubungan pribadi manusia dengan Allah. Jadi nggak perlu diumumkan ke manusia yang lainnya. Dan nanti kalau diteruskan juga akan muncul polemik ketika Pak Ganjar dan Puan juga melakukan ibadah haji pada tahun yang sama. Kemuliaan seorang melakukan ibadah haji bukan karena dipanggil oleh raja ataupun mendapatkan kehormatan. Nah, kemuliaannya itu bukan karena dipanggil oleh raja ya, tetapi tentang keikhlasan. Apakah Anda pernah mendengar bahwa pada suatu tahun seluruh jamaah haji yang berjumlah 600.000 orang ditolak semuanya, tidak ada yang diterima hajinya? Namun ada satu orang yang gagal menunaikan ibadah haji justru
dia diterima hajinya, yaitu tukang sol sepatu yang karena tetangganya dalam kondisi yang sangat memperhatikan kondisi sosialnya, maka uang yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan untuk tetangga itu. Itulah yang harus kita renungkan, bahwa ibadah ini merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif sekali. Apabila kita perdebatkan, bisa jadi menimbulkan problema, kasihan bagi yang melaksanakannya, baik itu Pak Anies maupun nanti juga Pak Ganjar maupun Mbak Puan Maharani. Sebab boleh jadi ibadah hajinya justru akan menjadi kurang sempurna. Bagaimanakah pendapat saudara? Silakan. Nah ini ya, karena ada suatu riwayat memang ada yang di Mekah itu sedang melakukan haji sekitar ratusan ribu orang, itu nggak diterima hajinya. Itu ada riwayat seperti itu. Nah yang diterima itu hanya 1 orang. Ternyata orang tersebut tidak ada di kota suci Mekah. Orang tersebut ternyata gagal melakukan ibadah haji karena membantu tukang sol sepatu ya, karena mungkin kurang makan. Nah itu malah yang diterima hajinya. Nah jadi memang benar-benar harus ikhlas sekali ya di sini untuk niatan hajinya, bukan untuk politisasi agama ini ya. Oke. Berikan komentar di bawah ini. Kita next. Halo guys, media resmi Arab Saudi pamer foto Anies jabat tangan Pangeran MBS di Mekah. Ganjar tak disorot. Wah, katanya Pak Ganjar nggak disorot. Ini kalau memamerkan apa ya? Memamerkan foto-foto bersama anak raja, putra mahkota. Nah ini terus untuk niat ibadah hajinya gimana ini? Semoga saja nggak luntur ya, semoga mabrur semuanya ya. Keren ya Anies. Penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman menjabat tangan bakal calon presiden dari koalisi perubahan pada pemilu 2024 mendatang, Anies Baswedan. Foto sama MBS nama beken Pangeran Salman dan Anies berjabat tangan itu dipajang kantor berita Saudi SPA di akun Instagram resminya. Keren gak tuh? Mengatakan dalam acara itu Pangeran MBS sedang menjamu para tamu yang berupa para pejabat tinggi dari negara-negara Islam yang sedang menjalani ibadah haji. Alhamdulillah ya guys, foto Anies Baswedan dipajang di Instagram Arab Saudi sedang bersalaman dengan pangeran. Kita rakyat Indonesia ikut bangga loh guys ya. Alhamdulillah belum jadi biasa aja ya, di presiden aja sudah begitu penghormatannya. Barakallah. Nah pada mingkem kan lo. Nih lo lihat tuh gambar di atas. Assalamualaikum, maaf saya Stitch ya bang. Terus kenapa dengan foto itu? Mau bertemu orang top penting dunia, mau salaman dengan raja, mau bertemu dengan kaisar, mau bertemu dengan orang penting sekali berapapun, kalau mau nyapres yang harus diyakinkan itu kami ini rakyat Indonesia. Yakinkan kepada kami kalau calon presiden Anda itu mempunyai kualitas, mempunyai kemampuan, mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kemajuan, mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Nggak ada pengaruhnya bagi kami mau ketemu siapapun, orang penting siapapun. Bagi kami yang penting adalah bahwa capres yang nanti di 2024 itu mampu untuk memimpin bangsa Indonesia. Anies Baswedan unggah fotonya yang sedang salaman dengan putra mahkota Arab Saudi. Masya Allah, ini dia fotonya. Udah pantas belum? Sudah pantas atau belum? Coba tulis di kolom komentar. Banyak yang foto. Demi bela Anies, Profesor Musni Umar tangkis tuduhan bohong dengan foto hoax. Bahkan sampai Gibran yang ada di dalam foto editan tersebut ikut komentar. Hehe. Setiap tahun pada musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengundang banyak tokoh. Ada teman saya pernah mengatakan pada saya diundang oleh
kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji. Saya difasilitasi dan macam-macam lah, dan bertemu dengan raja. Nah, sama juga Anies Baswedan. Nah, kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Kemarin, loyalis Anies Baswedan, yaitu Musni Umar, dirujak netizen demi membela Anies Baswedan. Mantan Rektor Ibnu Khaldun ini menangkis tudingan bahwa Anies berbohong, justru dengan foto hoax alias editan. Profesor Musni Umar menangkis tudingan berbohong melalui akun Twitternya. Musni Umar mencoba meyakinkan para netizen yang meragukan dan menuduh Anies Baswedan berbohong terkait undangan yang didapatkannya dari Raja Salman untuk menunaikan ibadah haji. Ada narasi yang menuduh Anies berbohong dapat undangan dari Arab Saudi dan menginap di guest house kerajaan. Alasannya Anies tidak dijemput oleh raja dan sebagainya. Anies kan bukan presiden atau perdana menteri, jadi tidak perlu dijemput khusus. Kicau Musni Umar di akun Twitternya. Untuk diketahui, yang dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun 1444 Hijriah sebanyak 50 orang. Jadi, saya berharap kalau yang menuduh Anies berbohong adalah orang Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Lanjut Musni Umar. Tapi sayangnya, pembelaan Musni Umar untuk Anies Baswedan malah berujung blunder. Pria berkumis itu malah menyertakan sebuah foto yang memperlihatkan wajah Anies Baswedan. Musni mengunggah foto dengan narasi bagai presiden, Anies dan Raja Salman dikawal aparat kerajaan saat tawaf. Ternyata foto tersebut adalah hasil editan, dan ironisnya foto itu adalah hasil editan foto Presiden Jokowi saat naik haji beberapa tahun yang lalu. Bahkan di dalam foto tersebut ada sosok putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan lucunya, Gibran turut berkomentar di postingan Musni Umar. Kok ada saya di situ, Pak? Tulis Gibran menanyakan. Nyapresnya di Indonesia, kampanyenya di Arab Saudi. Dasar koplak. Kenapa hal-hal konyol dan lucu ini selalu Anies dan pendukungnya lakukan? Sebenarnya untuk seseorang naik haji itu tidak perlu dikomentari. Itu kan banyak ngomong, Cip, Anies yang naik haji kok cebong yang kepanasan. Sebenarnya biasa saja. Misal ini saya juga tidak akan mengomentari Anies naik haji, mau naik haji atau apa, itu urusan Anies. Tapi tidak usah mengaku-ngaku undangan kerajaan lah, ini orang yang khusus diundang oleh Raja Salman lah, Raja Salman mendoakan Anies lah. Itu kan artinya mempermalukan kalian sendiri dan mengundang orang-orang seperti saya ini untuk mengomentari kekonyolan kalian, kelucuan kalian itu. Bapak Musni Umar, sepengetahuan saya ya, beliau ini seorang profesor dan mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun. Tapi sayang banget Pak, kemarin Bapak menyebarkan gambar hasil editan foto Pak Jokowi yang mukanya diubah menjadi muka Pak Anies Baswedan. Oke lah, Bapak ingin membela Pak Anies, ingin mungkin membenarkan berita bahwa Pak Anies betul-betul diundang oleh Raja Arab. Tapi yang Bapak lakukan justru bisa membuat Pak Anies itu semakin geli dilihat oleh orang. Janganlah Bapak ini bekerja atau mengambil pekerjaan para buzzer-buzzer, Pak. Bapak ini kan tenaga pendidik. Baiknya Anda fokus untuk menciptakan dan membentuk generasi bangsa yang unggul gitu. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu biarkan aja Pak buzzer yang ngerjain. Itu bukan kapasitas Bapak, bukan job desk Bapak. Walaupun Bapak pendukung Anies, tapi biarkanlah hal-hal tersebut menjadi kinerja-kinerja buzzer yang dibayar tentunya ya.
Karena Bapak bisa menjatuhkan marwah Bapak sendiri sebagai profesor dan mantan rektor. Mungkin itu aja dari saya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi dan fokus untuk membentuk generasi emas Indonesia. Nah, ini Pak Ganjar yang dikawal oleh polisinya Kerajaan Arab Saudi ya. Dua kandidat bakal capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat ini tengah sama-sama menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Momen keduanya saat bertemu pun kemudian menuai sorotan dari sejumlah pihak. Di media sosial, pendukung kedua belah pihak juga berseteru gara-gara hal ini. Terkait polemik ini, Ustadz Yusuf Mansur pun buka suara lewat unggahan di akun Instagramnya. Ustadz Yusuf Mansur tampak mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya diapit oleh Anies dan Ganjar di Tanah Suci. Dalam keterangannya, Yusuf Mansur menjelaskan bahwa baik Anies ataupun Ganjar sama-sama diundang oleh Raja Salman dan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS. Menurut Yusuf, keduanya tinggal di tempat VVIP dan tak boleh keluar masuk sembarangan kecuali dengan izin resmi. Yusuf Mansur memastikan bahwa tak ada unsur politik dalam pertemuan Anies dan Ganjar. Selain Ganjar dan Anies, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga termasuk dalam undangan. Yusuf Mansur juga berujar dirinya yakin apabila Prabowo Subianto juga ikut serta, maka para baca pres akan berkumpul. Alhamdulillah baru selesai diterima oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Insya Allah ayahnya nggak ada, tapi diterima dengan sangat luar biasa. Salaman satu-satu. Nah, termasuk nanti saya mau cerita dan ada fotonya cakep-cakep. Nah, Pak Anies, Pak Ganjar. Nah, semuanya salaman ini. Masya Allah. Terus ada Ketua Dewan Pers. Assalamualaikum. Ntar foto-fotonya nyusul ya. Insya Allah. Terus narik lah, insya Allah. Terus ada Pak Arfa, ada Imam Masjid Istiqlal, ada Menteri kakaknya Caimin, Bapenas, ada Menteri Bapenas, ada Menteri Desa, ya, ada Bapak Duta Besar, ya ada Ki Ajis Duta Besar. Apa lagi ya? Udah ya? Udah, itu aja. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bay là ba nhau bắn như vầu, bay là ba nhau bắn như cái bể tông mây vuông màu hèn lại cái ấy hoa quả, hoa sapa lo quan tròn toa, hoa đen hoa tông mây vuông màu hèn lại cái ấy hoa quả. Oke, itu tadi ya video-videonya. Yang jelas di sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau pergi haji itu nggak perlulah berkuar-kuar atau dengan niatan tertentu. Yang penting niatnya itu ikhlas ibadah haji, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu menyebarkan ke orang-orang lain, apalagi dipolitisasi agama ini atas kepentingan politik saja ya. Nah, itu yang berbahaya. Dan ini ya kasihan juga Pak Anies ya. Nah, pergi haji mungkin niatnya ibadah, tapi ternyata malah dipermalukan pendukungnya sendiri yang awalnya itu mengedit-edit video foto-fotonya ya. Padahal foto Presiden Jokowi. Kalau terkait fotonya dengan putra mahkota ya Muhammad bin Salman, itu ya asli karena sudah dibenarkan oleh beberapa pihak, Ustadz Yusuf Mansur, bahkan juga ada Pak Ganjar, Mbak Puan dan para pejabat politik. Nah, itu semuanya ada di sana ya.
ada imam besar Masjid Istiqlal, semuanya ada di situ dan salaman satu persatu. Jadi semuanya memang diundang dan yang lain juga nggak keluar-keluar ya. Nggak ada satupun selain Pak Anies yang menyatakan bahwa diundang secara khusus oleh kerajaan Arab Saudi. Karena memang mungkin merasa ini ibadah yang nggak perlu dipublikasikan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.